untuk saat sekarang adalah petugas yang sangat strategis untuk membantu penanganan COVID. Yang lain boleh libur, tapi petugas kesehatan tidak boleh libur. Semua peralatan sudah lengkap dan diharapkan sesegera mungkin bisa dioperasionalkan untuk kepentingan perawatan bagi yang terjangkit COVID-19 tersebut. Kita tidak boleh lengah dan lalai dalam melawan untuk saat sekarang adalah petugas yang sangat strategis untuk membantu penanganan COVID. Yang lain boleh libur, tapi petugas kesehatan tidak boleh libur. Semua peralatan sudah lengkap dan diharapkan sesegera mungkin bisa dioperasionalkan untuk saat sekarang adalah petugas yang sangat strategis untuk membantu penanganan COVID. Yang lain boleh libur, tapi petugas kesehatan tidak boleh libur. Pernyataan lengkap Prabowo soal virus corona, dokter saat ini pahlawan bangsa. Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto terjun langsung menerima bantuan alat kesehatan dari Cina di Ladut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Prabowo menyebut saat ini dukungan pemerintah penuh untuk para tenaga medis untuk memerangi virus corona atau COVID-19. Pihaknya sangat menghargai BNPB dan sangat-sangat menghargai para dokter dan perawat. Para pahlawan sekarang adalah mereka. Begitulah kata Prabowo di Ladut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Senin 23 Maret 2020. Prabowo tampak ditemani oleh Menteri Kesehatan atau Menkes Terawan Agus Putranto dan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Pesawat Hercules yang dikirim ke Shanghai, Cina itu membawa alat pelindung diri atau APD serta alat kesehatan lain yang dibutuhkan tenaga medis di Indonesia. Selain itu, Prabowo juga menghimbau publik untuk mematuhi himbauan pemerintah untuk menjaga jarak atau social distancing dalam rangka mencegah penularan virus ini. Dia meminta para orang tua turut mengawasi anak-anaknya untuk berada di rumah, bukan malah menjadikan momentum saat ini untuk liburan. Terutama jika diajak atau dihimbau bekerja dari rumah, harus di rumah bukan libur ke pantai. Ini yang harus disampaikan kepada anak-anak kita. Bukan libur sekolah, ini bukan libur sekolah. Begitulah kata Prabowo. Dan berikut ini adalah pernyataan lengkap Prabowo Subianto. Saudara-saudara sudah lihat ini adalah salah satu bentuk tindakan dan di hari-hari yang akan datang akan terus lebih banyak lagi kegiatan semacam ini. Mungkin pesawat-pesawat yang kita kirim akan lebih besar, tapi kita sangat serius menghadapi ini dan insya Allah kita bisa atasi ini asal kita kompak, kita bersatu, kita tidak panik. Dan ini dihadapi seluruh dunia. Jadi kita harus sikapi dengan serius tapi tenang. Itu saya kira detailnya ada atau jumlah bantuannya. Angka-angkanya nanti akan disampaikan dan saya secara rinci tidak hafal angka-angka itu tetapi cukup besar dan akan segera didistribusikan. 12 ton APBD-nya dan ini akan terus kita laksanakan terus-menerus. Dan saya sendiri sudah dapat komunikasi dari Menteri Pertahanan Tiongkok. Beliau menanyakan kebutuhan kita apa. Dan saya juga sudah mengirimkan daftar, tidak tahu berapa yang akan dipenuhi. Inilah bentuk kerjasama internasional. Antara banyak negara sahabat, kita saling mendukung, kita saling membantu. Mereka punya pengalaman, mereka sudah hadapi yang dahsyat di awal. Pengalaman itu mereka sudah atasi dan sekarang mereka membagi bantuan ke banyak negara. Mereka tawari kepada kita, kita sambut dengan baik. Saya kira secara umum apa yang dibutuhkan oleh rumah sakit di garis depan, alat-alat itu saya kira ketahui semuanya. Ventilator, tes cepat, alat tes yang lengkap, tentunya APD, dan saya kira itu tidak jauh dari yang kebutuhan pokoknya. Saya tidak hafal jumlah desinfektan Camber yang dimiliki, tapi kita juga tidak bergantung pada itu. Utamanya adalah menjaga diri kita masing-masing. Kita harus ambil tindakan keamanan, sering mandi, sering cuci pakai sabun, menjaga jarak sebetulnya. Kita harus menjaga jarak dengan terutama kalau diajak atau dihimbau bekerja di rumah, haruslah di rumah. Bukan malah liburan ke pantai. Dan yang harus disampaikan kepada anak-anak, bukan libur sekolah, ini bukan libur sekolah, belajar dari rumah. Hal-hal semacam ini yang sangat membantu. Dan ini juga kita tidak mau otoriter, banyak negara lain yang sangat keras dan Indonesia ingin kesadaran self-protection. Kita akan ikuti perkembangan kondisi nyata, sampai kapan self-protection ini berlangsung. Kondisi negara-negara itu lain-lain, kita tidak bisa mengikuti kondisi di negara lain.
kondisi rakyat kita juga lain. Jadi kita memikirkan kondisi rakyat kita, kondisi keadaan kita hadapi bersama. Sekali lagi, saya terima kasih kepada Panglima TNI, kepada unsurnya, kepada Angkatan Udara, semua pihak yang membantu, perusahaan-perusahaan investor asing, swasta dalam negeri. Kita sangat menghargai BNPB dan sangat-sangat menghargai para dokter dan perawat. Para pahlawan sekarang adalah mereka. Mereka sudah ada yang korban. Kalau dulu dalam perang terbuka mungkin tentara di garis depan, sekarang dokter pahlawan bangsa. Jadi kita sangat menghormati mereka, kita akan bekerja keras untuk mereka, mendukung mereka. Terima kasih dan selamat siang. Begitulah ucapan dari Prabowo Subianto. Sementara Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengatakan, dalam memerangi virus corona baru atau COVID-19, saat ini pemerintah sudah menunjukkan kesigapan, kecepatan, dan kerjasama yang makin membaik. Pemerintah daerah juga melakukan hal yang nyata dan keseriusan yang tinggi. Rakyat makin tenang. Begitulah kata SBY dalam akun Twitter. Pendiri Partai Demokrat ini mengajak semua anak bangsa untuk mendukung pemerintah dengan melakukan apa yang diharapkan dan diinstruksikan oleh pemerintah. Menurutnya, jika masing-masing melakukan lockdown atau mengkarantina diri sendiri, tidak perlu dilakukan lockdown di kota-kota. Sebab penyebaran COVID-19 bisa dibatasi sendiri. Seperti negara lain yang lockdown, dilakukan hanya jika terpaksa guna menyelamatkan jiwa penduduk. Dan yang sangat penting, ajakan SBY adalah mari kita cegah pertemuan yang menghadirkan banyak orang atau social distancing. Dimanapun, kita pelihara jarak antara manusia. Physical distancing sekitar 1,5 sampai 2 meter. Ini adalah keadaan darurat, jangan dianggap mengada-ngada. Begitulah terang dari SBY. Disiplin, kesadaran diri dan kepatuhan masyarakat akan menyelamatkan semua. Mari bantu pemerintah, kalau ada rekomendasi sampaikan baik-baik. Dia yakin bahwa pemerintah akan memperhatikan dan juga perhatikan saran-saran dari rakyatnya. Dan akhir kata dari SBY dalam tweetannya adalah, selamat bertugas Pak Jokowi dan pemerintah. Tugas pemerintah berat namun mulia, perjuangan masih panjang, badai belum berlalu. Kalau kita bersatu, Indonesia akan selamat dan juga sukses. Sementara itu, masifnya penyebaran virus corona di Indonesia membuat sejumlah anggota dewan mendesak pemerintah untuk bekerja cepat dalam menangani, mencegah, serta mengantisipasi meluasnya COVID-19 ini. Bila pemerintah memang tidak mampu, biarkan rakyat yang melindungi dirinya sendiri. Dalam pandangan anggota Komisi 1 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, menangani virus corona bukan seperti menangani bencana alam seperti tsunami dan juga gempa bumi. Untuk menangani virus corona, pemerintah harus melibatkan rakyat untuk mendapatkan alat-alat kesehatan. Ketika melawan corona menjadi gerakan rakyat di mana senjata untuk melindungi diri bisa didapat dengan murah dan mudah, bisa jadi virus corona akan frustasi massal. Karena setiap orang dimanapun sudah memakai masker, tangannya terbungkus sarung tangan latex, badannya pun terbungkus APD, sanitizer ada di pintu masuk rumah, di dapur, di kantor, di desa, di kampus, di sekolah, di WC umum, di mana-mana ada. Begitulah ucapan dari Adian melalui keterangannya. Adian memahami bahwa uang negara sangat terbatas, juga keberadaan aparatur sipil negara. Kondisi makin rumit karena ada krisis ekonomi global akibat adanya wabah virus corona ini. Tentunya, dengan seluruh keterbatasan dan situasi krisis sepertinya mustahil negara sanggup untuk menjadi superhero yang mampu melindungi seluruh rakyatnya dengan baik dan sempurna. Menurutnya, jika negara tidak mampu melindungi rakyatnya, Adian meminta pemerintah beri peluang agar rakyat bisa melindungi dirinya sendiri. Caranya dengan tidak mempersulit masuknya alat-alat kesehatan dan medis yang dibutuhkan oleh rakyat. Dan caranya dengan membuka impor alat-alat medis itu semudah mungkin, bea dan pajak semurah mungkin. Biarkan rakyat menjual ayamnya, memecah tabungannya, urunan bergotong royong melawan bersama untuk kesehatan bersama, untuk kehidupan bersama, dan untuk kemenangan Indonesia melawan corona. Begitulah pungkas dari Adian Napitupulu. Bagaimana menurut pendapat Anda? Kami hanya sebatas mengabarkan untuk Anda dan Andalah yang berhak memutuskan. Tetaplah bersama kami dan jangan pernah ganti channel Anda. Salam Bawar Merah Indonesia. Untuk saat sekarang adalah petugas yang sangat strategis untuk membantu penanganan COVID. Yang lain boleh libur, tapi petugas kesehatan tidak boleh libur.
semua peralatan sudah lengkap dan diharapkan sesegera mungkin bisa dioperasionalkan untuk kepentingan perawatan bagi yang terjangkit COVID-19 tersebut. Kita tidak boleh lengah dan lalai dalam melawan ancaman corona ini. Indonesia harus serius, sigap, dan melakukan